mungkin untuk kriterianya dulu ya, ini temanya murah tapi bukan murahan. Mungkin saya ini bukan murahan ini tadi kan sesuai dengan temanya juga kita ini aja asumsikan sebagai blue chip ya, ininya apa aja sih biasanya yang memang dipersepsikan sebagai saham blue chip. Itu kan sebenarnya kriteria yang umum untuk disepakati ya, biasanya adalah memiliki kapitalisasi pasar besar satu, lalu secara likuiditas juga liquid ya atau likuiditasnya tinggi, lalu juga memiliki fundamental dan track record kinerja yang cukup baik dan sudah terbukti lah, teruji lah intinya. Lalu juga umumnya saham blue chips itu merupakan market leader pada industrinya ya. Sama terakhir biasanya nih yang mungkin juga membedakan ya saham yang dikategorikan blue chip itu biasanya juga rutin memberikan dividen. Nah, kalau dari sisi kedua murahnya, ini kan sebenarnya juga relatif ya, yang namanya mahal murah ya. Tapi memang kita bisa juga kalau yang paling simpel itu kan memang dengan metode valuasi ya. Apakah memang dia dibandingkan rata-rata industri sejenisnya itu murah, relatif murah, atau dibandingkan dengan historical harganya juga apakah relatif ada undervalue gitu ya ininya. Terus bisa juga kalau saham-saham yang rajin memberikan dividen, kita bisa ada metode lain gitu, valuasi lain, misalkan seperti dividen discount model ya. Itu artinya kita memproyeksikan dividen yang akan kita dapat ke depan, lalu kita diskontokan ke harga hari ini, apakah di bawah atau di atas gitu. Itu kan juga bisa menjadikan indikator bahwa saham itu murah gitu disebutnya. Baik, kalau dilihat dari sisi ciri dan juga kriterianya, ini biasanya ada di sektor-sektor mana nih Mas Angga? Apalagi kalau kita melihat kan ini sepertinya ada shifting ekonomi ya, karena tahun ini adalah dikatakan mulai dari tahun lalu ya, itu adalah tahun pandemi. Ada perubahan nggak sih kalau kita lihat dari sisi sektoralnya? Oke, ini kalau dari sektoral ini juga menarik ya. Mungkin dalam setahun ini kita melihat perubahan yang cukup besar juga, baik dari cara hidup kita dan juga sampai di dunia saham juga sebenarnya ada pergeseran juga gitu ya. Yang lagi ngetop sekarang ada old economy sama new economy gitu ya istilahnya. Nah kalau misalkan saham-saham yang di blue chip tadi salah satu kriterianya kan memang sudah memiliki track record yang cukup panjang ya. Ya otomatis biasanya kita masih ranahnya adalah di yang ekonomi lama lah ini ya. Biasanya kalau misalkan dari sektornya juga cenderung yang lebih defensif gitu ya. Di antaranya mungkin perbankan lah yang sudah pasti teman-teman hafal ya. Lalu juga dari barang konsumsi atau consumer goods. Lalu juga mungkin yang sebenarnya masih cukup menarik itu telco ya, karena dia bisa old economy tapi juga ini dengan perkembangan zaman era digital ini dia juga mungkin diuntungkan gitu loh. Sama mungkin satu lagi yang dibuatkan indeks baru di IHSG adalah sektor healthcare ya, atau kesehatan ya. Itu kan juga yang sebenarnya defensif tapi di masa pandemi ini mendapatkan banyak berkah gitu lah istilahnya. Ya. Beberapa catatan yang sudah kita sediakan di sini terkait dengan valuasi saham big caps. Ada beberapa emiten big caps terkait dengan perbankan dan telekomunikasi. Kalau kita lihat dari momentum ini seperti apa, Mas Angga? Apakah ini menjadi waktu yang tepat begitu atau kita harus tunggu koreksi lagi begitu? Karena kan banyak saham-saham yang koreksi nih belakangan ini. Oke, kalau misalkan kita berbicara dengan saham blue chip ya, memang sebenarnya pada intinya kita kalau kita mengambil itu saham-saham yang cocok sebenarnya untuk jangka panjang ya. Jadi artinya kita tidak terlalu memusingkan pergerakan jangka pendek lah ini ya. Sebenarnya kalau kita berpandangan itu kan sebenarnya ya kita cicil masuk aja dulu kan, kalau istilahnya dari bursa itu memang yuk nabung saham gitu kan. Itu sebenarnya hampir pasti selalu cocok lah ini ya. Tapi memang kalau kita ada juga teman-teman mungkin sobat investor yang lebih inilah, saya juga nggak mau terlalu, saya nunggu harganya mungkin lebih murah lagi gitu lah. Kalau misalkan saat ini kita lihat sih sebenarnya keadaannya ada argumen untuk for dan against-nya ya, apakah bisa masuk apa enggak. Contohnya adalah memang kalau kita blue chips ini kan rata-rata memang berkapitalisasi besar ya. Ini kan sebenarnya dengan akan ada perubahan ini ya, pembobotan IHSG ya, itu akan ada sedikit rotasi juga di situ di antara saham-saham big caps. Lalu kalau dari kedua mungkin ada sedikit disrupsi di kalangan big caps ini karena kita tahu sebentar lagi salah satu e-commerce terkemuka ya unicorn yaitu Bukalapak sudah akan IPO dan kemudian akan rencananya disusul dengan GoTo itu ya atau Gojek Tokopedia. Itu kan akan kemungkinan itu tidak hanya disrupsi kehidupan kita aja tapi mungkin di pasar modal juga itu akan langsung masuk ke Bukalapak itu kalau nggak salah dengan nilai sekarang mungkin bisa masuk 10-15 besar gitu loh. Jadi kalau Gojek kemungkinan akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi ada sedikit disrupsi juga lah. Jadi itu kan
kalau kita melihat ya, ini kan nilai IPO-nya cukup besar ya. Jadi memang kemungkinan tidak akan semua itu akan dana yang Mhm. diserap di IPO itu kan dana dari luar market, tapi ada dana yang sudah di dalam market tapi dirotasi gitu. Ini kan juga Mhm. mungkin ada kemungkinan menekan saham-saham big caps lain ya, saham-saham big caps world ekonomi. Jadi itu juga sebenarnya kalau kita mau nunggu sedikit juga saya rasa juga wajar saja sih. Dan kalau kita tahu sebenarnya momennya itu yang Baik. paling tepat adalah biasanya itu mulai rally-nya adalah di akhir tahun karena blue chips itu identik dengan yang diincar untuk window dressing ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama terkait dengan nasib saham blue chip sektor konsumer di tahun ini akan bagaimana? Karena kan dari awal tahun kita lihat emiten-emiten konsumer ini cukup terkoreksi dalam begitu ya di sepanjang 2021, Mas Angga. Oke, kalau dari sektor consumer sendiri ya memang ini juga perlu diakuin ya kita inflasi juga masih cukup rendah, daya beli masyarakat memang ya kita inilah bertubi-tubi lah diserang oleh pandemi ini gitu kan Mhm. baru ada pembukaan sebagian lalu diperketat lagi gitu ya. Ini kan juga sangat menekan gitu ya daya beli ya. Ini kan otomatis yang biasanya menjadikan indikator prospek dari saham sektor konsumer gitu ya. Kalau misalkan daya belinya lemah, cenderung saham konsumer itu biasanya juga tertekan ya ininya ya. Jadi memang kita lihat sih masih begini ya, kalau misalkan dalam jangka waktu yang relatif pendek sampai menengah sih mungkin masih akan tertekan ya sektor konsumer ya. Tapi memang kalau misalkan ini juga kalau misalkan untuk kita memandangnya dari investasi jangka panjang, ini justru malah mungkin bisa dibilang menarik gitu loh ini ya. Karena Mhm. memang banyak juga beberapa saham sektor konsumsi itu yang memang berada di valuasi yang cukup rendah ya ininya ya. Dan memang untuk sektor Mhm. defensif segini memang kita sih cenderung untuk investasi jangka panjang ya merekomendasikannya ya, bukan untuk pergerakan yang pendek gitu loh, kurang lebih sih Mhm. begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.